Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Mukhlisin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang terhormat kepada teman-temanku, di sini saya Rauhun Hilmi, NPM 201110029. Izinkanlah menyampaikan sebuah materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang, serta seorang administrasi yang cakap. Hanya dalam kurun waktu singkat Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Setiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam mereka disebut asy-syabiqunal awwalun, yang artinya terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haris, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yaitu saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan perorangan selama jangka waktu itu telah terbentuk sekelompok orang mukmin yang senantiasa menguatkan dan saling bahu-membahu menyampaikan dakwah. Terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang diterima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah Abu Jahal menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menetapkan Muhammad, dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Dan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaum muhajirin dapat mendakwakan Islam ke Habasyah. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari nubuwah, sekelompok sahabat Hijriyah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi SAW tidak
melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Dan kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yastrib ini. Semua akan tentukan Allah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum